Selamat pagi, nama saya Sania Lesvenisa Kosardana, NPM 146, tutor 13, grup C. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan kelenjar tiroid. Baik Pak, selamat pagi, nama saya Sania, mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Dengan Bapak siapa? Saya Edi. Bapak Teddy usianya berapa Pak? 52 tahun. Oh iya, Bapak sekarang pekerjaannya apa? Karyawan swasta. Oh iya. Kalau alamatnya di mana Pak? Kompleks Cipageran Asri, Blok S1, nomor 4 Cimahi. Oh iya, baik Pak. Nah sekarang saya akan melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan gondok ya Pak ya. Mungkin Ya. nanti pada saat pemeriksaannya akan kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Ya, benar. Ya, baik Dok. Karena pasien telah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, maka saya sekarang akan mulai melakukan pemeriksaan general, yaitu berupa memeriksa kesadaran pasien, kemudian juga tinggi badan, berat badan, BMI, dan juga blood pressure atau tekanan darah dan juga denyut nadi dari pasien. Namun pada kesempatan kali ini akan saya skip. Oleh karena itu maka saya akan langsung melakukan pemeriksaan untuk melihat kondisi mata dan juga wajah pasien untuk melihat apakah adanya lid retraction, lid light, kemudian adanya puffy face atau suara yang serak, dan juga melihat apakah adanya periorbital edema dari pasien. Baik Pak, akan saya mulai pemeriksaannya Pak. Baik, untuk bagian dari wajah dari pasien tidak ditemukan adanya puffy face. Maka saya akan mulai melakukan pemeriksaan dari mata dengan cara meminta pasien untuk mengikuti tangan saya. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan. Bapak boleh ikuti tangan saya ya Pak, tapi wajahnya tetap diam dan bola matanya saja yang bergerak. Baik Pak, apakah ada rasa sakit atau buram pada saat mengikuti tangan saya? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang boleh tolong ikuti tangan saya aja. Ya. Baik Dok, berdasarkan pemeriksaan maka tidak ditemukan adanya lid retraction dan juga lid lag pada pasien. Baik, sekarang saya akan mulai melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid dari pasien. Pertama, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu dengan melihat bagian leher dari pasien, apakah ada tonjolan atau tidak. Baik Pak, saya akan mulai pemeriksaannya ya Pak. Bapak boleh tolong sambil minum ini. Baik, setelah dilakukan inspeksi maka tidak ditemukan adanya tonjolan dari pasien. Untuk memastikan, maka saya akan mulai melakukan pemeriksaan dengan cara meraba dengan 3 jari saya dari bagian posterior. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid dari pasien dengan menggunakan 3 jari saya. Bapak boleh kepalanya agak menengadah. Ya. Nah sekarang pertama-tama saya akan mencari kartilage tiroid dari pasien, kemudian turun untuk mencari kartilage sirkoid dari pasien, lalu turun lagi sampai ditemukannya ismus dari pasien. Bapak boleh tolong minum airnya. Nah sekarang saya akan memeriksa kedua lobus dari pasien yang bertujuan untuk memeriksa konsistensi dan juga batas-batas dari kelenjar tiroid pasien. Untuk lobus dari kanan, saya akan menahan lobus sebelah kiri dari pasien, kemudian memeriksa lobus kanannya dengan gerakan memutar. Untuk lobus sebelah kiri, saya akan menahan lobus sebelah kanan pasien dan juga memeriksa lobus kirinya dengan gerakan memutar. Nah, sekarang saya akan memeriksa tiroid dari pasien dari sebelah anterior. Bapak maaf ya Pak. Pertama saya akan mencari kartilage tiroid dari pasien, kemudian turun untuk mencari kartilage sirkoid dari pasien, dan turun lagi sampai ditemukannya ismus dari pasien. Bapak boleh tolong minum. Lalu saya akan memeriksa kedua lobus dari pasien dengan cara gerakan memutar. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan dari bagian posterior maupun anterior, maka tidak ditemukan adanya tonjolan pada kelenjar tiroid dari pasien. Nah, jika ada tonjolan, maka sebenarnya harus dilakukan auskultasi untuk mengetahui apakah ada vascular bruit atau tidak. Namun pada kesempatan kali ini saya akan tetap melakukan auskultasi untuk mendengarkan apakah ada vascular bruit atau tidak.
Nah, sekarang saya akan mulai pemeriksaan. Bapak boleh tolong tahan nafasnya terlebih dahulu ya Pak. Ya. Bagian yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan vaskular fluid adalah bagian bel dari stetoskop. Maaf Pak. Sekarang saya akan menggambar kelenjar tiroid dari pasien yang nantinya akan saya ukur untuk menentukan apakah kelenjar tiroid pasien masih dalam batas normal atau tidak. Baik, permisi ya Pak. Setelah digambar, maka saya akan mengukur ukuran dari kelenjar tiroid pasien dengan menggunakan penggaris panjang 30 cm. Untuk panjangnya adalah 2,5 cm dan untuk lebarnya adalah 1,5 cm dan itu masih dalam kategori normal. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dari kardiak pasien untuk melihat apakah adanya bradikardia atau takikardia. Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan dari paru-paru pasien untuk mengetahui apakah adanya shortness of breath dan juga adanya slow respiration. Namun hal tersebut tidak akan saya lakukan sekarang. Kemudian untuk sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dari ekstremitas pasien, yaitu yang pertama untuk melihat apakah pasien ada tremor atau tidak dengan menggunakan kertas. Baik, Bapak boleh tangannya luruskan ke depan, ya seperti itu. Terus posisi matanya ditutup ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka pasien tidak ada tremor. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dermopati untuk melihat apakah ada bercak kemerahan di kaki pasien. Bapak boleh tolong diangkat celananya. Baik, terima kasih. Tidak ada ditemukannya dermopati pada pasien, dan sekarang saya akan melakukan palpasi pada tangan pasien untuk mengetahui apakah adanya rasa panas ataupun keringat pada tangan pasien. Bapak boleh pinjam tangannya? Baik, tangan pasien tidak ada rasa panas ataupun berkeringat. Dan terakhir, saya akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal dengan cara meminta pasien untuk berdiri dengan posisi tangan di dada. Baik, Bapak boleh tangannya di dada, kemudian Bapak berdiri. Cukup, Pak. Terima kasih ya, Pak. Baik, berdasarkan pemeriksaan baik itu dari mata, wajah, lalu kelenjar tiroid dan juga bagian dari ekstremitas, maka tidak ditemukan adanya keabnormalitasan pada pasien. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pasien ini tidak menderita hipertiroid ataupun hipotiroid. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Sama-sama.